Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayatnya yang benar. Lembaga Alkitab memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia akan mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan tempatnya yang berkata." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang Tuhan berkata." Dan ketika itu juga menangis. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya akan berikan tema khotbah, mujizat terjadi ketika kita percaya. Mujizat Tuhan dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau kita percaya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada seorang perempuan Kanaan. Dia memiliki seorang anak, di mana anaknya menderita kerasukan setan. Saudara, Alkitab katakan, anak ibu ini sangat menderita. Sudah berbagai macam cara mungkin perempuan ini lakukan, tetapi anaknya tidak kunjung sembuh ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian saudara, dia berkata kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ketika perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan Yesus, apakah jawaban Tuhan Yesus? Apakah Yesus akan katakan begini, "Ayo sini bu, bawa anakmu ke sini, nanti aku doakan dia. Dia pasti akan sembuh." Atau "Sini, saya akan tumpang tangan kepada anak ini, pasti dia sembuh." Tetapi yang Yesus katakan, "Kamu ini orang Kanaan. Tidak baik roti yang aku sediakan kepada anakku, aku berikan kepada anjing." Pak Yonos datang sama saya bilang anjing. Pak Yonos bilang, "Setan ibu pendeta ini." Bayangkan perkataan itu keras, saudara. Dia datang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Bukannya Yesus menolong dia dengan segenap hati, karena anak ini benar-benar menderita. Tetapi apa kata Yesus? "Tidak baik roti yang aku sediakan kepada anak, aku berikan kepada anjing." Karena mereka itu orang di luar Israel, yang dianggap anak itu adalah orang Israel. Makanya Yesus katakan begini, "Roti ini aku sediakan cuma untuk orang Israel, cuma untuk anak-anakku. Tetapi kamu itu di luar Israel, tidak patut. Roti yang aku sediakan kepada anakku, aku berikan kepada anjing." Sekarang saya tanya dulu, Mama Erni, kira-kira datang berdoa sama saya, kalau saya katakan engkau anjing, kira-kira masih gak kamu mau datang ke gereja? Enggak.
Ini logika manusia, setan. Sedangkan khotbah keras aja, so tidak mau apalagi langsung mengata-ngatai anjing, iya kan? Tetapi perempuan itu dia tidak peduli. Mau dikatakan dia seperti anjing, mau dihina, apa saja yang Yesus katakan terhadap dia, dia katakan begini, Yesus, tidak apa-apa aku diberikan perumpamaan seperti anjing, tetapi anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Saat itu juga perempuan itu dia berlutut dan menyembah Tuhan. Dia berlutut menyembah Tuhan. Kemudian dia berkata, Yesus, anjing pun masih dikasih remah-remah dari meja tuannya. Kalau kita makan pastikan DP tulang-tulang sisa Pak untuk anjing. Tidak apa-apa, meskipun saya cuma dapat sisanya, tidak apa-apa. Tetap aku akan sembah engkau. Akhirnya apa kata Yesus? Hai ibu, besar iman. Saudara, sebenarnya gampang. Kita memperoleh mujizat itu gampang. Cari hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Mau diperlakukan apa saja. Mau firman sekeras batu sekalipun. Tetap saya setia ikut Tuhan. Baru di situ Allah peduli dengan orang-orang yang setia kepadanya. Karena itu kata Tuhan. Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Satu ketika Yesus melayani di satu tempat. Kemudian ada banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi mujizat tidak terjadi di daerah itu. Padahal kalau mau pikir itu Tuhan loh. Tetapi kenapa saudara Alkitab katakan mujizat tidak banyak terjadi di daerah itu? Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Mujizat terjadi kalau kita percaya. Saudara datang berdoa di tempat ini, tetapi kalau saudara saja tidak percaya dengan saya, utusan Tuhan, mujizat tidak akan terjadi. Petrus, Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan, suruh aku turun berjalan di atas air. Tuhan bilang, oke, silakan engkau turun. Waktu itu Petrus turun. Dia bilang, wah, saya tidak tenggelam. Tiba-tiba Petrus tengok kiri. Aduh, ombak besar. Dia lagi tengok kanan. Wah, lebih besar, tenggelam. Kenapa tenggelam, saudara? Pada waktu pandangan Petrus ke depan, dia tidak tenggelam. Tetapi ketika Petrus fokusnya berubah, mulai lihat kiri kanan, dia pasti tenggelam. Kuasa Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau iman kita dangkal, kalau kita kurang yakin dengan kuasa Tuhan. Makanya kalau punya masalah, jangan dulu ceritakan ke si A si B, ceritakan dulu sama Tuhan. Si A si B belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita, tetapi Tuhan sumber jawaban, sumber solusi. Dia sanggup menyelesaikan masalah kita seberat apapun. Amin. Kalau ada masalah, fokus pandangan ke depan. Jangan melihat apa kata orang. Kalau kita sakit, orang katakan begini, ih sudah parah kamu, tidak mungkin. Tidak mungkin kamu, bimbang. Makanya saya kalau sakit, saudara, nggak mau saya dengar apa kata orang. Dengar apa kata firman. Haleluya. Saya berkhotbah itu adalah hidup saya. Saya pernah mengalami kanker ganas. Perutku membesar seperti orang hamil. Saya disembuhkan bukan karena tangan dokter. Saya disembuhkan bukan karena tangan dukun, karena tangan manusia. Tapi saya disembuhkan karena tangan Yesus sendiri. Karena saya mengalaminya, makanya saya patut saksikan kepada jemaat. Ya, kuasa Tuhan dari dahulu sampai sekarang tidak berubah. Siapa bilang kuasa Tuhan berubah? Sekarang saya tanya dulu, Ma Erni, waktu kita undang Pastor Nomek ke sini, ada yang datang dalam penyakit kanker, ada yang datang dalam pikun-pikun dan lain sebagainya. Kira-kira semua orang yang datang sembuh apa tidak? Tidak, saudara. Ya, cuma orang yang percaya dia
yang mengalami mujizat. Kalau dia tidak percaya, mujizat gak bakal terjadi. Walaupun kita panggil pendeta terkenal sekalipun yang punya mujizat, Pastor Lubi sekalipun yang viral di sosmed, oh orang kanker sembuh, semua sembuh dengan Pastor Nome. Tapi belum tentu. Kalau saudara tidak percaya, mujizat tidak akan bakal terjadi. Amin. Saya alami sendiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini ada saksinya. Datanglah anak Pak Petrus. Dia nggak bisa berjalan saudara. Cuma ada gotong dari mobil bawa ke sini. Saya tanya begini, kamu sakit apa? Mama, saya disantet. Udah mungkin mau 2 bulan saya nggak bisa berjalan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya. Jangan pernah engkau memberikan ketakutan bagi dia. Kasih dia firman yang menguatkan. Saya bilang, kamu nggak disantet kok. Ini biasa aja. Kamu mungkin karena kepikiran. Nah, kalau mungkin saya katakan begini, oh iya kamu memang disantet. Nah, otaknya mulai berjalan. Aduh, ya. Karena Alkitab katakan, apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia pasti akan kehilangan. Iman itu tergantung apa? Tergantung perkataan di lidah kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya pasti akan makan buah. Saya bilang begini, kamu berdiri, kamu lari 7 kali. Mama pendeta nggak bisa. Ya udah, kalau kamu nggak mau berdiri, kamu nggak bakal sembuh. Akhirnya saya suruh, Ma Petrus angkat dia, kemudian suruh dia berjalan. Tiba-tiba diangkat dia, saya bilang lari. Pertama mereka masih gotong dia. Tiba-tiba Roh Kudus mulai bekerja. Dia lari sekuat tenaga tanpa dipegang oleh orang. Akhirnya dia pergi sekolah pendeta di Jakarta. Dia sembuh bukan karena tangan dokter, tapi karena mujizat Allah. Lewat apa? Lewat imannya sendiri. Ya, jangan pernah kita mudah diintimidasi oleh setan. Jangan pernah kita mudah diintimidasi oleh perkataan manusia. Karena kan kalau perkataan manusia melihat apa yang di depan mata. Kalau di depan mata kan kita berpikir, ih sudah parah itu, nggak mungkin itu. Tetapi kalau Tuhan kan sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Manusia berpikir 5 meter jauh ke depan, tapi Tuhan jauh melampaui akal pikiran manusia. Amin. Asal kita percaya. Kenapa saudara perkataan firman Tuhan ini selalu Tuhan suruh saya ulang lagi, ulang lagi. Karena saat ini ada jemaat-jemaat yang masih lemah imannya. Ya, ada jemaat-jemaat yang masih kerdil, ya. Ada jemaat-jemaat yang masih mengandalkan manusia. Ada jemaat-jemaat kalau sakit bukan cari Tuhan, pergi cari dukun. Kalau cari dukun itu sesuatu yang keji di mata Tuhan. Penyakit bukan sembuh, lihat aja. 1 tahun, 2 tahun, sampai kapan kita mau bertahan kalau kita cari dukun? Palingan 3 tahun, 4 tahun dia sudah kepo. Tapi kalau kesembuhan dari Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Seperti perempuan Kanaan ini, kita harus punya iman seperti perempuan Kanaan. Ya, meskipun sudah ditolak oleh Tuhan, meskipun sudah dikata-katain anjing sama Tuhan, tetapi dia tidak pernah berubah. Tetap dia mau ikut Tuhan. Sudah ditolak sekian kali, tetap dia bilang, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Dan kata Alkitab, dia datang sujud menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang begini, hai ibu, besar imanmu. Padahal kan Tuhan sudah tolak dia. Tapi kenapa dia sembuh? Karena Tuhan lihat luar biasa iman perempuan Kanaan ini. Jangan pernah takut, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena mujizat Allah dari dulu sampai sekarang masih tetap ada, tidak pernah berubah. Amin.